Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzawil ulum wal irfan. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fa'tahu. Apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ambillah, sebaliknya apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim dzalikan syahidin asyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu setelah kemarin ketemu di salat Jumat. Momentumnya hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Kita membahas kitabnya, bukunya Ustaz Abdul Somad 37 masalah populer. Ini kemana suaranya ya? Nyampe nggak sih suara? Nyampe ya. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita masuk bagian yang kedua. Ada satu yang sudah kita bahas, yakni tentang ikhtilaf dan khilaf. Nah, hari ini kita masuk bagian yang kedua yang lebih sering kata-katanya kita dengar, lebih sering diperdebatkan, yakni tentang bid'ah. Bid'ah itu apa? Lalu bagaimana hukumnya dan seterusnya kita akan bahas secara lebih detail. Bapak dan Ibu rahimakumullah, lagi harapan dan tujuannya 2 poin sekaligus. 1, menguatkan amaliyah yang kita sudah biasa lakukan dalam keseharian. Yang kedua, sekaligus memberikan jawaban kepada yang bertanya ataupun menyaksikan. Harapannya kemudian lahir kedamaian. Kalaupun tidak sepaham ya tidak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak persoalan begitu, tapi saling menghormati, saling menghargai pemahaman yang berbeda di tengah umat Islam, sehingga kemudian semakin tumbuh kedewasaan dan insya Allah kita bisa berjuang untuk agama kita meskipun persepsi kita atau mazhab kita berbeda. Alhamdulillah, kita buka dengan umur Al-Fatihah. Al-Fatihah membuka, Allah membuka fikir kita, membuka hati kita. Insya Allah kita bisa memahaminya dengan bijak begitu, lalu kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan kita, menjaga tasamuh, toleransi di antara kita. Insya Allah semakin damai hidupnya di dunia, selamat akhiratnya. Amin. Ala hadini yakul niyatan salihah wa la hadatz Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, selanjutnya tanpa pengeras suara nggak apa-apa ya Pak? Masih terdengar ya? Coba kita matikan. Kayaknya berdengung. Kayaknya lebih nyaman ya. Baik. Yang penting kalau online-nya tetap ada. Jadi nyambung. Baik, subhanallah, kita mulai hari ini masalah yang kedua, yakni tentang bid'ah. Ada 2 hadis yang diungkapkan sebagai sumber utama dalam buku ini. Nanti kita akan bahas bagaimana penjelasannya. Ya, kita mulai dari hadis yang pertama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kecil-kecil. Yang penting masih bisa kebaca terjemahnya ya Pak. Kalau dari belakang terjemahnya masih bisa kebaca ya. Oke. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah. Dari siapa sahabatnya? Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, kalau Rasulullah SAW berkhutbah itu ihmarrat 'ainah, memerah matanya, saking semangatnya. Wa ala sautuh, ala keras suaranya, matanya memerah, keras suaranya. Maklum zaman itu belum ada toa, belum ada speaker gitu ya. Sementara jamaah banyak begitu kan. Washtadda ghadabuh, tinggi marahnya.
berapi-api kira-kira kalau begitu. Kalau kita hatta ka'annahu munziru jaishin, seakan-akan beliau ini adalah memberi peringatan pada pasukan perang. Apa namanya? Kepala kloter apa? Komandan, panglima perang atau komandan perang begitu. Yaqulu sabbahakum wa massakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia yang telah menjadikan kamu hidup di waktu pagi dan petang. Bu'istu ana wasa'ah kahatain, kata Nabi, wa yaqul bu'istu ana wasa'ah kahatain. Aku diutus sementara aku dengan as-sa'ah, dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Isba'aihi asabai'a wa yaqrunu baina isba'aihi as-sababah wal wusta. As-sababah, telunjuk dan jari tengah. Nabi SAW menunjukkan dua jarinya seperti ini. Aku dan hari kiamat sedekat ini. Gitu ya. Wa yaqulu amma ba'du. Nah, setelah itu. Baik, Bapak rahimakumullah, bagian perbagian. Kalau Nabi khutbah itu semangatnya berapi-api gitu ya. Suaranya meledak-ledak, matanya memerah gitu. Dan tentu enggak diam. Hari ini ya kan ngomong saudara-saudara begini tangannya gitu kan. Ya. Bahwa pergerakannya terukur ya. Bukan berarti kemudian kayak main silat gitu kan. Gitu ya. Enggak ya, cuma tentu gerakannya kan mengikuti bagaimana apa yang disampaikan gitu ya. Sewajarnya lah kira-kira gitu. Ustaz kan kayak sholat khutbah itu jadi nggak boleh gerak. Iya, kalau kayak sholat beneran nggak boleh juga bicara pakai bahasa Indonesia. Batal sholatnya ya kan. Halo, khutbah boleh bahasa Indonesia Pak? Boleh tuh. Jadi nggak as is gitu ya. Kayak al-khutbatani maqamu rak'atani minaz zuhur, maqamu rak'ataini minaz zuhur itu benar. Cuma pada posisinya di situ dalam arti ukurannya gitu ya. Bukan berarti kemudian harus as is gitu ya. Karenanya pakai bahasa Indonesia boleh kalau dalam khutbah. Baik. Gimana? Khatibun nas biqadri uqulihim. Gitu Nabi kan. Ajaklah manusia bicara dengan bahasa mereka, dengan kemampuan mereka, kemampuan intelektual mereka. Baik. Jadi kalau suara Nabi lantang, meledak-ledak gitu kan, matanya memerah begitu ya, pasti ada gerakan. Meskipun mungkin gerakannya tidak seperti main silat. Baik. Bapak rahimakumullah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa as-sa'ah, hari kiamat itu sangat dekat antara diutusnya Nabi dengan kita. Dengan hari kiamat begitu seperti dua jari ini, menunjukkan bagaimana dekatnya hari kiamat dengan bandingannya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteksnya wajar karena Nabi adalah Nabi utusan terakhir. Setelah itu tidak ada lagi Nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karenanya setelah Nabi pasti kiamat gitu kan. Cuma dekat atau jauh itu relatif. Betul Pak? Dekat atau jauh? Relatif. Sekarang nih kita mungkin di bumi terpisah dengan kampung halaman, tapi serasa dekat dengan teknologi yang kita miliki hari ini. Bapak bisa WA-an, bahkan bisa video call. Pak, gimana? Ya kan, sangat dekat. Oke. Tapi sebaliknya meskipun teknologi jauh ini, teknologi canggih ini mendekatkan orang yang begitu jauh gitu, bisa jadi teknologi menjauhkan orang yang berdampingan. Bapak kumpul musyawarah gitu, main HP semua. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi ya Pak, bisa jadi di rumah, bukan hanya di sini. Di rumah sama anak sama istri nggak pernah ngobrol. Gitu ya. Bapak rahmatullah, jadi dekat jauh itu sangat relatif, apalagi kalau ukurannya ukuran dunia gitu ya. Seperti kemarin kita sudah bahas hari Jumat kemarin gitu, angka-angkanya setelah Jumat kita bedah, Masya Allah luar biasa tuh. Luar biasa, semesta ini luasnya luar biasa, 93 miliar tahun cahaya kita butuh waktu untuk bisa mengobservasi dari ujung kanan ke ujung kirinya begitu. Begitu luasnya. Kalau kita bandingkan waktu durasinya manusia, Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sepertiga malam atau sebagian malam saja, itu enggak kemana mana. Kalau ukurannya ukuran manusia. Tapi bagi Allah itu kecil. Bagi Allah, ya, jadi Masya Allah, ya kalau Isra Mi'raj kemudian Allah yang bertindak ya wajar.
Ya, sangat bisa diterima secara akal. Bapak rahmatullah, yang pasti jauh dekat itu sangat relatif. Yang istimewa hari ini menggugah kita Bapak Ibu. Hari ini ada banyak ustadz yang spesialis di bidang hari kiamat. Namanya ustadz hari akhir. Satu sisi bagus Pak. Satu sisi bagus, mengingatkan orang untuk bersiap diri untuk menghadapi kematian, menghadapi hari kiamat gitu. Tapi sisi lain saya terus terang agak miris. Karena orang akhirnya kemudian terfokus kepalanya, pikirannya, gitu, kehidupannya untuk seakan-akan ngapain lah hidup, nyari kehidupan yang lebih baik, ngapain membangun urusan dunia, bentar lagi mati udah. Gitu nggak usah deh gitu ya. Satu itu. Yang kedua yang lebih berat lagi adalah terus apa gitu. Setelah kita tahu tentang hari kiamat, oh ini tanda-tandanya kemarin Saudi menghijau, tanda-tanda kiamat. Entar masjid bangun begitu besar, tanda-tanda kiamat, semua tanda-tanda kiamat. Terus setelah kalaupun itu tanda kiamat, terus ngapain? Mau ngapa? Nabi SAW itu pernah marah Pak. Ketika ditanya, ya Rasul, kapan kiamat terjadi? Halo? Pertanyaan bener ini kan, lempeng kan gitu. Ya Rasul, kapan kiamat terjadi? Kan asumsi kita ya kalau kiamatnya besok saya persiapkan dari sini, dari sekarang gitu kan. Kira-kira begitu. Kapan kiamat terjadi? Jawab Nabi meresponnya dengan marah Pak. Emang kamu udah nyiapin apaan? Halo? Emang kamu udah siap? Gitu kan. Gak usah lah. Kalaupun ada asratus sa'ah, ada tanda-tanda kiamat, enggak usah dikejar. Ini hari kiamat, ini ada sendal jatuh hari kiamat, ini hari kiamat. Ngapain? Enggak penting gitu loh Pak. Dalam arti akhirnya kemudian menjebak orang untuk kemudian tidak lebih baik kehidupannya di dunia, tidak bisa membangun dunianya, sekaligus juga bisa menjadi sumber fitnah berikutnya itu. Semua dianggap tanda kiamat. Dibiarkan aja lah. Bangunan berdiri megah-megah, saling bersaing, saling tinggi-tinggian satu sama lain dari dulu kali. Hati-hati, tapi banyak tanda kiamat yang diungkapkan oleh Nabi itu simbolis. Termasuk misalnya ketika seorang anak sudah menjadikan budak orang tuanya dijadikan sebagai budak anaknya gitu. Ya tidak harus dimaknai kemudian is gitu. Oh, suatu saat nanti menjelang kiamat nanti orang tua menjadi budak dari anaknya itu dalam arti muncul lagi perbudakan gitu kayak zaman masa lalu gitu. Nah itu kan bahasa kiasan banyak sekali. Oke, tapi betul bahwa jarak antara Nabi SAW sampai kepada kiamat itu sangat dekat. Tapi dekatnya bahkan ukuran dunia sekalipun ternyata sangat relatif. 2000 tahun ini, 2023 tahun. Kalau ukurannya ukuran kecepatan malaikat seperti yang kita ungkap kemarin, cuma 2 hari. Kalau satu harinya malaikat itu setara dengan 1000 tahun, mi'atu alfasanatim mimma ta'uddun gitu ya. Tapi kalau mengambil surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, surah Al-Ma'arij ayat keempat menyatakan bahwa ta'rujul malaikatu war-ruhu fi yaumin. Malaikat dan Ruhul Kudus itu dalam satu hari melesat 50.000 tahun. Khamsina mi'ata alfasanah. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Gimana tuh? Menjadi relatif juga kan. Berarti jarak waktu 2023 ini baru 0,000 sekian persen satu harinya malaikat gitu. Jadi oke, dekat tapi nggak usah lah dicari-cari, dikejar-kejar gitu. Semua fenomena alam dianggap sebagai tanda kiamat gitu. Harus apa sih, apa pentingnya gitu. Yang penting mah beramal aja sebaik-baiknya. Ya Pak, ini kira-kira pesannya. Lalu wa yaqulu amma ba'du fa inna, ini yang kita tuju hari ini tentang bid'ahnya. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini yang sering diungkap menjadi pembuka setiap kajian. Pokoknya materinya apapun pokoknya. Mau tentang akidah, tentang akhlak, tentang fikih, pokoknya apapun materinya ini hadisnya.
Kayaknya cuma satu hadisnya memang. Ya cuma situ atau hafalnya cuma satu itu ya. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ah dhalalah. Sungguhnya khairul hadits, perkataan yang baik itu sebaik-baiknya perkataan itulah kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruknya perkara urusan adalah yang diperbaharuinya, yang baru di antaranya. Wa kullu bid'ah dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Kan ada hadisnya, iya, tapi enggak selalu kali. Lihat isi materinya apa. Kalau konteksnya urusannya tentang bid'ah bagus, ini hadis yang dikutip gitu ya. Tapi kalau konteksnya tentang yang lain, kenapa harus ini hadisnya? Banyak ayat yang lain, hadis yang lain gitu. Prolog kan menunjukkan isi, Pak. Ya, muqaddimahnya apa, isinya apa, nggak nyambung. Ya, baik, Alhamdulillah, ini hadis yang pertama. Hadis ini sahih. Jelas riwayatnya Imam Muslim kalau yang ini redaksinya ya. Inna khairal hadits kitabullah, sungguhnya perkataan yang baik, ya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin, sebaik-baiknya hidayah, petunjuk adalah hidayah Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruknya urusan adalah yang baru di antaranya. Wa kullu bid'ah dhalalah, setiap yang bid'ah adalah dhalalah. Ini hadis yang pertama. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan hadis yang kedua. Siapa tadi riwayatnya yang pertama? Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Berikutnya adalah dari Irbad bin Sariyah. Ada namanya Irbad bin Sariyah. Qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menasihati kami. Yauman pada satu hari. Ba'da salatil ghadati, setelah salat subuh. Mau'izatan balighatan, nasihat yang sangat menyentuh. Narafat minha al-uyun, yang membuat mata kami berlinang gitu. Wa wajilat minhal qulub, tergetar hati kami. Faqala rajulun inna hadhihi mau'izah muwaddi'in. Ada satu di antara kami yang berkomentar, ini nasihat pamungkas terakhir, seakan-akan Nabi sudah akan tiada gitu. Famadza ta'had ilaina ya Rasulullah, lalu bagaimana, apa yang perlu kami siapkan ya Rasulullah? Qala usikum bitaqwallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, satu adalah takwa kepada Allah. Wasam'a wa ta'ah. Usikum bitaqwallahi bi wasam'i wa ta'ati. Mendengar dan taat. Wa in 'abdun habasyiyun, walaupun abdun habasyiyun itu hamba, seorang budak Habasyi. Habasyah itu adalah Ethiopia. Nabi punya cincinnya pakai batunya dari Habasyah, mahal, itu batu yang bagus banget gitu. Sekarang batu yang sama dipakai oleh Ratu Inggris. Batunya dari Ethiopia, Habasyah. Memang punya kelebihan. Ya, baik, lanjutkan. Wa in abdun habasyin, apa urusannya nih? Wasam'i wa ta'ati wa in abdun habasyiyun. Tetaplah kalian mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin oleh budak yang budak dari Ethiopia yang hitam legam kulitnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau salafi beneran, salafi itu tidak ada ceritanya membangkang kepada penguasa. Meskipun penguasanya bisa jadi tidak sejalan dengan firqahnya, dengan kepentingan kelompoknya. Contoh konkretnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Digebukin ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada ceritanya salafi tulen itu yang makar kepada pemerintah. Hari ini salafi Indonesia, pokoknya apapun yang kebijakan pemerintah salah aja udah di matanya. Ini salafi yang mana? Boleh Bapak baca riwayatnya dari salafi zaman dulu gitu sampai yang sekarang. Gak ada cerita salafi itu membangkang pada pemerintah. Karena memang nabinya memesankan itu. Ya,
Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah sekaligus mendengar dan taat patuh kepada seorang penguasa meskipun penguasa itu adalah hamba sahaya yang budak hitam legam. Di masa bahkan sampai hari ini mungkin sebagian orang yang rasis masih menganggap orang Ethiopia masih rendah, gitu kan. Kalaupun kalian dipimpin oleh orang seperti itu, taat. Oke. Meskipun tidak sejalan dengan firqah kalian gitu. Lanjut. Fa innahu may ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira, kata Nabi, siapa di antara kalian yang panjang umur nanti kalian akan menemukan ikhtilafan katsira, banyak sekali pertentangan setelah zamanku, setelah masa kehidupanku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, ini dia hadisnya berikutnya. Hati-hati terhadap muhdatsatil umur, perkara-perkara baru, urusan baru, hal-hal baru. Fa innaha dhalalah, sebab muhdatsatil umur itu adalah sesat. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati. Barang siapa menemukan muhdatsatil umur itu, barang-barang baru, perkara-perkara baru, urusan baru itu, maka kalian harus berpegang kepada sunnahku wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin, dan juga sunnahnya para pengganti yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit sunnahku itu dan sunnah khulafaur rasyidin min ba'di itu bin nawajiz, dengan gigi geraham. Jangan lepaskan, maksudnya sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Di hadis ini ada muhdatsatil umur lagi. Fa innaha dhalalah, cuma tidak ada kata bid'ah di sini. Yang ada muhdatsatil umur dan dhalalah. Ya, setiap yang baru adalah sesat. Ada banyak poin yang kita tadi bisa petik Bapak Ibu rahimakumullah. Cuma ada yang menjadi fokus kita di hadis ini adalah tentang sesuatu yang barunya. Bid'ah dan muhdatsat. Dua kata kunci, bid'ah dan muhdatsatil umur. Baik, ini hadisnya dari Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Berikutnya sekarang kita mulai makna bid'ah itu apa? Yang jadi kunci persoalan adalah bid'ah itu apa? Beda definisi ya beda persepsi, beda pandangan, beda hukum. Ya Pak. Bid'ah itu apa sih? Apakah semua yang baru dianggap bid'ah? Termasuk semua yang kita hari ini pakai tidak ada di zaman Nabi semuanya dianggap bid'ah? Atau sebenarnya bid'ah itu perlu penjelasan lebih detail, yang mana yang bid'ah, mana yang baru termasuk bid'ah, mana yang baru tapi tidak termasuk bid'ah, gitu ya. Kita mulai bahasannya dari definisinya terlebih dahulu. Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini orang, nih Pak, ada guru kita ya, Pak Syatibi ya, Pak Haji Syatibi. Orang MA ya? Orang MA ya? Oh. Itu aslinya orang Cordova, Pak. Spanyol, Pak. Orang Tasik. Orang Spanyol, Pak. Ini nama Imam Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati. Granada. Gharnati itu Granada, Spanyol. Populer dengan nama Imam Asy-Syatibi, ahli usul fikih dari kalangan mazhab Maliki. Di antara kitab karya beliau adalah Al-Muwafaqah dan Al-I'tisam dalam bidang usul fikih, Al-Majalis syarah kitab Buyu dari Sahih Imam dari Sahih Al-Bukhari. Ini Asy-Syatibi. Oh, baru kenal kan? Oh, ternyata orang Granada. Spanyol. Baik, kata Imam Asy-Syatibi, yang namanya bid'ah itu adalah thariqah fid din. Mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyah yaqsudu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Imam Asy-Syatibi mendefinisikan bid'ah itu adalah thariqah fid din, satu jalan dalam urusan agama, satu cara metode dalam beragama, mukhtara'ah yang dibuat-buat, ikhtara' yang dibuat-buat, tadahi asy-syar'iyyah yang menandingi syariat Islam. Menandingi syariat Islam. Ulangi. Satu tariqah, kata kuncinya, cara, metode, kebiasaan
Yang kedua, mukhtara'ah. 2, dibuat-buat. Yang ketiga, tadahi asy-syar'iyyah. Menyaingi syariat. 3 kata kunci. Yaqsudu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang dimaksudkan dengan cara itu adalah untuk al-mubalaghah fi ta'abbud, untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Ada 4 kata kunci menurut Asy-Syatibi. Satu metode, yang kedua dibuat-buat, menyaingi syariat dengan tujuan berlebih-lebihan dalam urusan ibadah. 4 poin. Kata Imam Asy-Syatibi. Definisi lain ada dari yang lain. Siapa ini? Disebutkan enggak? 55 sebentar. Oh, masih Imam Asy-Syatibi. Nomor 5A. Ya. Al-bid'ah thariqah, sama jalan, metode, cara, fiddin dalam beragama. Mukhtara'ah, sama 2 yang dibuat-buat. Tadahi asy-syar'iyyah, 3 menyaingi syariah. Yaqsudu bisuluki 'alaiha ma yaqsudu bittariqah asy-syar'iyyah. Dengan ini tujuan melakukannya seperti tujuan melakukan cara dalam syariat Islam. Baik, kalau yang pertama tadi bedanya al-mubalaghah fi ta'abbud, berlebih-lebihan dalam urusan ibadah. Kalau yang kedua ini kuncinya adalah menyaingi syariah dan menganggap itu bagian atau sesuatu syariah yang baru. Melakukannya seperti tujuan melakukan cara dalam syariat Islam, syariat yang baru, membuat syariat yang baru. Ulangi, 1 metode cara jalan yang dibuat-buat, kemudian 3 apa tadi? Menyaingi syariah. Lalu yang keempatnya adalah dianggap syariat yang baru atau membuat syariat yang baru. Ini menurut Imam Asy-Syatibi. Berikutnya adalah Imam Al-Izz bin Abdissalam. Lihat 56-nya siapa Al-Izz bin Abdissalam? Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abi Al-Qasim bin Hasan bin As-Sulami Ad-Dimashqi, Damaskus, Suriah. Bergelar Sultanul Auliya, wafatnya tahun 660 Hijriah. Masa pertengahan berarti ya. Ini sebelum Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu 700-an, yang ini 660-an. Masih kata Al-Izz bin Abdissalam, al-bid'ah fi'lu ma lam yu'ahhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Izz bin Abdissalam, bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang tidak pernah ada atau yang tidak pernah dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Asy-Syatibi mendefinisikan dengan 4 poin, kalau Abdissalam ini 1 poin saja. Adalah sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Izz bin Abdissalam. Berikutnya 2, yang ketiga. Pendapatnya para ahli tentu yang kita kutip begitu di bidangnya ya, wabil khusus di bidang fikih ya. Baik, yang ketiga adalah Imam Nawawi. Qala ahlul lughah hiya kullu syai'in umila ala ghairi misalin sabiqin. Imam Nawawi siapa nih? Ad-Dimashqi, sama. Imam Nawawi pensyarah kitab Sahih Muslim. 58, coba cek. Pensyarah kitab Sahih Muslim, siapa dia? Imam Nawawi. Al-Minhaj Asy-Syarh Sahih Muslim. Kitabnya namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Juz sekian. Ini Imam Nawawi yang dimaksud. Jadi bukan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, bukan. Nah, Imam Nawawi yang sangat terkenal di kalangan kita ada 2. Satu Imam Nawawi kita Banten. Satu lagi adalah Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Kalau Imam Nawawi Banten itu sangat terkenal Bapak karena memang beliaulah yang memberikan syarah kitab-kitab fikih paling awal di kitab-kitab pesantren, pegangan pesantren. Ada kalau Safinatun Najah bukan, Sulamun Najat itu beliau. Sulamut Taufik juga syarahnya beliau. Fathul Qorib kalau nggak salah ya. Banyak yang bisa disyarah sama beliau. Tentang akhlak Nasaihul Ibad itu juga beliau. Imam Nawawi
Al-Bantani. Kalau Imam Nawawi yang ini, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Damaskus, Suriah, yang memberi syarah kitab sahihnya Muslim bin Hajjaj. Baik. Nawawi itu bukan nama pribadi sebenarnya. Awalnya dari kata nawa. Nawa itu kata kota. Satu kota gitu. Berasal dari kota Nawa, maka disebut Nawawi. Nah, kalau di sini Al-Bantani gitu. Baik. Apa Mulangi? Yang repot Al-Bujuri. Bujur. Ya. Baik. Al-Bujuri. Ya. Ini Imam Nawawi. Kalau ibu kata Imam Nawawi mengartikan bid'ah, memahami bid'ah itu mengikuti ahli bahasa. Kata Imam Nawawi, hiya kullu syai'in 'umila 'ala ghairi mithalin sabiq. Adalah segala hal yang tidak pernah ada, sesuatu yang dilakukan yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Ulangi Pak ya. Perbuatan yang tidak pernah ada contoh sebelumnya itu bid'ah. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi definisi-definisinya dulu. Nanti kita compare dengan Al-Qur'annya. Yang terakhir adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Imam Nawawi ini yang memberi syarah kitab Sahih Muslim, kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah kitab yang memberi syarah kitab Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Ini sangat terkenal ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bid'ah itu adalah kullu syai'in uhditsa ala ghairi mithalin yusamma bid'ah. Semua hal yang dibuat atau yang baru tanpa ada contoh sebelumnya, itulah bid'ah. Sesuatu yang baru dibuat belakangan, tidak ada contoh sebelumnya, itulah bid'ah. Sawa'un kana mahmudan au mazmuman. Bisa jadi terpuji, bisa juga tercela. Ini kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Poinnya, kalau dua pensyarah kitab Sahih Bukhari dan Muslim ini berkiblat mengacu kepada ahli bahasa. Secara lughawi, bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contoh sebelumnya, sesuatu yang baru yang tidak pernah ada padanannya sebelumnya. Itu sebab dalam bahasa Al-Qur'an banyak ayat Al-Qur'an menyatakan Allah itu badi'us samawati wal ard. Allah itu pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Karenanya disebut sebagai badi'us samawat. Ada kata khalaqa, menciptakan. Khaliq, pencipta. Ada ja'ala, menjadikan. Ya kan? Ada bada'a. Begini. Ada khaliq. Pencipta itu berarti. Abdul Khaliq. Oke. Pakai Abdul bener Pak. Kalau Khaliq saja bahaya tuh, menyaingi Tuhan. Bapak rahmatullah, ya ada khalaqa, mencipta, bada'a juga mencipta. Apa bedanya? Bedanya adalah beda orientasi. Kalau khalaqa itu menciptakan tanpa materi awal sebelumnya. Kalau bada'a itu menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Enggak pernah ada sebelumnya sesuatu yang baru, inovasi baru, itu namanya badi'us samawati wal ard, menggunakan kata badi'ah. Oke, maka secara bahasa bid'ah itu semua yang baru. Yang tidak pernah ada contohnya itu disebut sebagai bid'ah. Semua yang saya pakai barangkali kalau diukur dengan contohnya Nabi, semuanya bid'ah. Karena Nabi enggak pakai kopiah. Nah, enggak pakai baju beginian, warnanya ini, itu modelnya begini, enggak ada. Nggak pakai kacamata, nggak pakai sarung, nggak pakai jam, nggak ada jam namanya Nabi kan, semua bid'ah. Pointers, semua bid'ah. Semua yang Bapak pakai bid'ah. Coba yang mana kira-kira yang ngikutin Nabi SAW beneran gitu, yang beneran ya. Misalnya saya pakai gamis Ustaz, belum tentu warnanya pernah dipakai sama Nabi. Sampai sewarna-warnanya ya kan, yang kita injak ini bid'ah. Zaman Nabi nggak ada pakai karpet beginian mah, ya kan, ya tanah betul ya.
Lalu belajarnya pakai proyektor. Wah, di mana ada zaman Nabi? Semua yang ya kalau diasumsikan sesuatu yang baru adalah bid'ah, maka semua yang kita hari ini pakai konsumsi barangkali bid'ah semua. Nabi nggak pernah makan combro kali orang apa? Ya, nah, setelah ini kemudian kita makan nasinya nasi wudhu, nasi habis nasi wudhu nasi. Mungkin Nabi nggak pernah makan juga nasi uduk ya, adanya di sana biryani. Gitu ya, kalau as is apa adanya harus. Baik, Bapak rahimakumullah. Nah, ini bagian paling awal. Nah, beda definisi bahaya. Ya, beda definisi mungkin nanti akan beda pengertian. Kalau semua yang baru adalah bid'ah, oh berarti ya dalam hal apapun bid'ah. Repot kan? Nah, karenanya kemudian kita perlu penjelasan. Kalau begitu bid'ah yang dimaksud oleh Nabi SAW itu yang mana? Yang bagaimana? Bapak Ibu rahimakumullah, ini beliau membahasnya dengan tahapan paling awalnya, apakah bid'ah itu bisa dibagi atau tidak? Bid'ah kan kullu bid'ah dhalalah. Bagi mereka kan setiap yang bid'ah sesuatu yang baru adalah sesat. Berarti Pak, Bu, yang kita pakai semuanya ini bid'ah sesat semua. Kalau kullu bid'ah dhalalah itu kullunya berarti mutlak 100%. Semua yang baru apapun itu bid'ah gitu. Sesat semua. Kan repot saya yang kita pakai semuanya sesat, ini masjid sesat semua. Enggak ada jam zaman Nabi beginian lagi, enggak ada ini. AC apa lagi? Ya, apa begitu pengertiannya? Perlu penjelasan karenanya. Baik, Bapak rahimakumullah, semua seperti yang disebutkan oleh para ulama di atas, semua sepakat bahwa bid'ah adalah apa saja yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Jika demikian maka mobil adalah bid'ah. Maka kita mesti naik onta. Ya kan? Tentu orang tidak setuju. Masa iya mobil bid'ah? Lalu dia mengatakan mobil itu bukan ibadah. Yang dimaksud bid'ah itu adalah masalah ibadah. Mulai ada pembatasan nih. Ya kan? Semua kalau kita sebutkan tadi, oh, ini semuanya bid'ah. Oh, pasti orang protes, nggak bisa Ustaz. Itu kan bukan urusannya ibadah. Ya kan? Halo, itu urusan dunia. Oh, kalau begitu ada ya sesuatu yang baru yang ternyata bukan bid'ah. Oke. Dengan memberikan jawaban itu sebenarnya ia sedang membagi bid'ah kepada dua hal. Ada bid'ah urusan dunia, ada bid'ah urusan agama. Oh, yang urusan ibadah. Oh, yang dilarang itu bid'ah urusan ibadah. Kalau urusan dunia terserah. Halo? Baju yang kita pakai urusan dunia atau urusan agama? Dunia kan? Dipakai sholat tapi gimana dong? Sholatnya ibadah. Sholatnya ibadah, tapi yang kita pakai ini terkait dengan budaya, terkait dengan, iya kan? Itu enggak semata-mata kemudian oh Nabi pakai gamis, saya sholat harus pakai gamis baru sah. Ya enggak juga. Ya orang nabinya orang Arab, ya pakai gamis wajar. Tapi yang pakai gamis bukan hanya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, juga pakai gamis gitu. Ya, bukan berarti nggak boleh pakai gamis kalau berarti nggak boleh pakai gamis. Enggak, silakan. Maka kalau kita pakai gamis kemudian berniat mencontoh kepada baginda Nabi, pahala nilainya. Karena itu sunnahnya Nabi SAW. Cuma pesannya adalah jangan karena gara pakai gamis kemudian merasa lebih tinggi derajatnya, lebih soleh, lebih nyunah daripada yang lain gitu. Ente pakai sarung, ya nggak nyunah tuh, nggak gitu cara pandangnya. Karena urusan pakai baju, pakaian itu urusan dunia kan. Yang wajib ini apa nyontoh adalah urusan ibadahnya. Oh, kalau begitu, kalau Bapak menolak bahwa yang kita sebut tadi urusan dunia itu bukan bid'ah, berarti ada beda, ada pembedaan tuh. Ada urusan dunia yang bukan tidak termasuk bid'ah, ada urusan ibadah yang itu jelas sesuatu yang terkait dengan ibadah bid'ah, pasti bid'ah. Kalau bikin sesuatu yang amalan yang baru dalam urusan ibadah itulah bid'ah. Oke, bid'ah urusan dunia boleh, bid'ah dalam ibadah tidak boleh. Nah, ketemu nih sekarang. Berarti orang sudah bahkan yang anti bid'ah sekalipun membedakan antara urusan dunia dengan pakai dalil umum, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian tak lebih tahu soal urusan dunia kalian. Terserah mau pakai onta, mau pakai beca, mau pakai Toyota, mau pakai bodoh amat, itu urusan kalian gitu kan. Nah, tapi kalau urusannya ibadah, no, harus ada contoh
sebelumnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat kita kalau ke situ arahnya. Ya, nggak bisa kita bikin amalan ibadah baru gitu ya, zaman Nabi nggak dicontohin. Ya. Baik, kalau bid'ah bisa dibagi menjadi dua, bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah. Mengapa bid'ah tidak bisa dibagi kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela? Kalau orang bisa membedakan antara bid'ah urusan dunia dengan urusan agama, urusan ibadah, yang satu bebas, yang lain terikat begitu, kenapa susah logika kita untuk bisa menerima ada bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Tidak semuanya yang baru otomatis jelek kan Pak ya. Halo, Bapak punya mobil udah butut, sekarang mah 10 tahun mesti ganti. Lalu dapat yang baru, itu lebih baik atau jelek? Kira-kira kalau mobil sebelumnya 1 juta umat, kira-kira kalau Bapak pengen ganti mobil, mau kembali mobil tahun 60-70-an atau mobil yang baruan? Ya kan? Pastinya kan? Ini kalau lempeng sih, kalau lempeng otaknya. Pasti kita pengen sesuatu yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik Bapak Ibrahim, jadi tidak selalu yang baru otomatis lebih jelek. Bisa jadi lebih baik, atau sekurang-kurangnya baik, atau senada seirama dengan pesan universal dari yang sudah ada sebelumnya. Contoh konkret misalnya, birrul walidain, bakti kepada orang tua itu tuntunan agama bukan? Al-Quran mengajarkan itu, ya Nabi mengajarkan itu, gitu. Lalu ada sunnahnya enggak setiap Lebaran pulang kampung mudik? Nabi pernah mudik kalau Lebaran? Pakai sekalian kongguan gitu, isinya rangginang. Lalu itu bid'ah, itu zaman Nabi enggak ada. Memang sesuatu yang baru. Satu, tapi bukan urusan agama, maksudnya ibadah, ya. Yang kedua, ini sesuatu yang baru, tapi kan sejalan seiring dengan pesan Al-Quran dan Hadis untuk birrul walidain. Lalu apa salahnya? Di mana unsur salahnya? Kira-kira begitu, Pak. Nah, tapi kalau Bapak cara pandangnya itu, pokoknya semua yang baru bid'ah, ya udah. Selesai. Gitu. Ada bid'ah yang terpuji, ada yang tercela. Enggak usah dibangun masjidnya, enggak usah. Oh, yang ini aja udah bid'ah ini. Ya, tanah aja atapnya cari cari pelepah korma. Di mana ada korma di sini? Ya kan? Baik, oleh sebab itu para ulama bagi bid'ah kepada 2 hal, bahkan ada yang baginya menjadi 5. Berikut pendapat para ulama sebagaimana berasal dari kalangan salaf. Sebagiannya berasal dari kalangan salaf, yakni 3 abad pertama Hijriyah. Tapi rahimakumullah, itu sebab karena tidak semua bid'ah itu jelek, maka kemudian para ulama sejak zaman salaf, Pak, bukan orang-orang baru, bukan, sudah bisa membedakan yang mana yang bid'ah yang baik, mana yang buruk gitu. Ini pendapat yang pertama Imam Asy-Syafi'i, senior di antara yang menyampaikan tentang bid'ah. Beliau lahir 150 Hijriah, meninggalnya 204 Hijriah. Umurnya cuma 54 tahun. Imam Asy-Syafi'i itu sangat muda. Usia beliau hanya 54 tahun. Itu setara dengan usianya Imam Al-Ghazali, juga muda. Imam Al-Ghazali kurang lebih sama, 54 tahunan, 53-54 tahunan. Enggak nyampe 55. Saya tinggal ngitung nih. Jadi kalau saya saat ini sudah tinggal 54 tahun 11 bulan 29 hari. Almarhum kakak saya meninggal di usia ini. Kemarin di 2 tahun yang lalu, usia beliau 54,5 tahun. Masya Allah, itu masih muda, lagi ya di kampus, di tempat dinasnya, di masyarakat gitu, lagi tinggi-tingginya ininya ya, posisinya gitu. Allah panggil pulang. Beliau ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk wilayah Tangerang Selatan, dekat dulu sama Bu Airin gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar Ibnu Hibban di belakang, itu Ibnu Hibban yang lain adalah kakak saya kandung. Nomor 1 beliau, kemudian saya, kemudian kedua. Oke.
Meninggalnya di usia yang sama 54,5 tahun. Subhanallah, ini Imam Syafi'i mengatakan begini. Qala Asy-Syafi'i, al-bid'ah bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Mahmudah wa mazmumah. Mahmudah yang terpuji dari kata hamidah, alhamdulillah. Hamidah artinya mahmudah, hati-hati bukan singkatan ini. Bapak-bapak ada singkatan mahmudah. Oh, kayak masih kuat aja. Ya. Ya. Muda. Pokoknya yang tidak bersandar itu berarti masih muda ya. Semangat muda. Yang terpuji dan mazmumah yang tercela. Ini istilahnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i sebenarnya mengenalkan bukan bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, tidak. Beliau menyatakan mahmudah dan mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaq, bagaimana kriterianya? Yang mana yang terpuji, mana yang tercela? Sederhana bagi beliau. Fama wafaqa as-sunnah fahuwa mahmud. Kalau bid'ah itu adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah, itulah yang mahmud. Contohnya tadi birrul walidain itu sunnah Rasulullah. Lalu kita pulang mudik, itu bid'ah, sesuatu yang baru. Kalau dianggap sebagai bahasa, dari sisi kebahasaan Pak ya, sesuatu yang baru. Nabi tidak pernah mudik, pulang kampung lebaran begitu ya. Tapi itu sesuai dengan pesannya Nabi. Berarti itu yang mahmud. Oke. Wa ma khalifuha fahuwa mazmum. Adapun yang menyelisihi sunnah, yang bertolak belakang dengan sunnah, khalifuha, bertolak belakang dengan sunnah, itulah yang mazmum, yang tercela. Yang baru nggak ada di zaman Nabi begitu dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, itulah yang tercela. Baik, kalau ada apa barang baru yang tidak ada zaman Nabi kemudian tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau ada misalnya gitu, itulah yang tercela. Baik, Bapak rahimakumullah. Jadi Imam Asy-Syafi'i membedakan mahmudah, mazmumah. Yang terpuji, ada yang tercela. Baik. Kita kejar waktunya sampai hari kriterianya. Wa ja'ana Syafi'i aidan ma akhrajahu al-Baihaqi fi manaqibihi. Qala al-muhdatsatu darbani. Yang baru itu ada dua bagian. Ma'ahdatsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadhihi bid'atud dhalal. Sumber yang keduanya adalah dari Imam Baihaqi dalam manaqibnya Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan yang baru itu dua bagian. Ada yang yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an, 4 yang disebut. Berbeda atau bertolak belakang dengan kitabullah, sunnah Rasulullah, ijma' ataupun athar. Athar itu dari sahabat maupun tabi'in, dan ijma' itu dhalal, bid'ah yang sesat. Wa ma ahdatsa minal khair la yukhalifu syai'an min dzalika. Sesuatu yang baru tapi isinya adalah kebaikan, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, athar sahabat dan tabi'in dan ijma', fa hadhihi muhdatsatun ghairu mazmumatin. Ini adalah sesuatu yang baru tapi tidak tercela. Ini Imam Baihaqi ya, sumbernya tidak ucapan langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Baik. Di mana beliau menulisnya dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Manaqib Asy-Syafi'i itu biografi ya. Manaqib kurang lebih biografinya Asy-Syafi'i. Ini penjelasannya Imam Baihaqi. Cuma istilahnya beda, dhalal dan mazmumah. Dhalalah, mazmumah. Apa tadi istilah yang beliau disampaikan? Dhalal, ada lagi? Mazmumah dan dhalal ya, tapi tidak ada disebutkan hasanahnya. Gitu ya. Tidak ada istilahnya tidak hasanah atau apa tadi? Hasanah dan dhalalah gitu. Ada kata dhalalah di sini. Kalau bagian pertama tadi mahmudah dan mazmumah, di sini ada keluar kata dhalalah gitu. Tapi yang menulisnya adalah Imam
Baihaqi. Sumber rujukannya mengutip kepada Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sendiri mengenalkan dengan dua istilah, mahmudah dan mazmumah. Baik. Berikutnya, kriteria bid'ah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sampai bangun kriteria dulu hari ini, Pak. Nanti kita akan bahas lanjutannya. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bagaimana? Tadi adalah pensyarahnya kitab Sahih Bukhari ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dua kali dengan dua istilah berbeda. Ada dua istilah yang berbeda. Yang pertama bid'ah hasanah, bid'ah mustaqbahah, bid'ah mubah. Oke, yang ini istilah yang berbeda. Ada tiga istilah nih. Hasanah, mustaqbahah, mubah. Wa tahqiq annaha ka'an kanat mimma tandariju tahta mustahsinin fi syar'i fa hiya hasanah. Bid'ah itu kalau berdasarkan penelitian jika bid'ah itu tergolong dalam perkara yang dianggap baik menurut syariat Islam, maka itu disebut sebagai bid'ah hasanah. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jika tergolong dalam sesuatu yang dianggap buruk menurut syariat Islam, maka itu disebut sebagai bid'ah mustaqba'ah, bid'ah yang buruk. Qabih dari kata qabih, Pak. Jangan bingung. Mazmumah dari kata zam, artinya dalam mencela. Mazmumah berarti yang tercela. Kalau mustaqbahah qabih dari kata qabih artinya yang buruk. Ada hasanah, ada mustaqbahah buruk. Jika termasuk dalam kedua tidak masuk dalam kelompok maka akan termasuk sebagai mubahah. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenalkan tiga istilah, hasanah, mustaqbahah dan mubah gitu. Yang baik, buruk dan netral. Mubah. Ini istilah pertama yang dikenalkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sampai dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani waktu kita insyaallah. Berikutnya yang kedua adalah bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, bid'ah mubahah. Nah, ini ada bahasa bid'ah hasanah dan dhalalah. Ibnu Hajar Al-Asqalani sumbernya ternyata. Ya, fama waqafa sunnah fa hasan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau bid'ahnya itu bersepakat sesuai dengan sunnah Nabi, itu namanya disebut sebagai bid'ah hasanah. Bid'ah itu perempuan, ada tak marbutonya, maka di belakangnya sifatnya hasanah, perempuan lagi gitu ya. Lalu wa ma khalifu fadolalah, wa ma khalafa fadolalah. Kalau berlawanan dengan sunnah Rasulullah berarti itulah namanya bid'ah dolalah. Wa huwal murad haitsu waqa'a dhammul bid'ah. Itulah yang dimaksud oleh Nabi ketika Nabi mencela ahli bid'ah. Kullu bid'ah dhalalah itu adalah bid'ah yang ini loh. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bid'ah yang dhalalah itu adalah bid'ah yang jelek ini, yang tidak sesuai dengan contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yuwafiq wa lam yukhalif, tidak sesuai dengan Al-Qur'an hadis Nabi dan tidak juga berbeda dengan hadis Nabi, netral. Fa'ala aslil ibahah, kembali kepada hukum asal, boleh. Berarti itu namanya bid'ah yang mubah. Ini tiga istilah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu, bid'ah hasanah, terus maqbuhah, qabih, dan mubah. Itu istilah pertama. Istilah yang keduanya adalah hasanah, dhalalah, dan mubah. Nanti kita akan ketemu lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ternyata kalau dalam perspektif syariah, ini masih bahasa, Pak. Masih bahasa. Kalau dihubungkan dengan perspektifnya syariah, hukum taklifi itu cuma 5. Ya Pak, hukum sesuatu cuma 5. Wajib atau sunnah atau mubah, netral, atau makruh, terakhir haram. Levelingnya wajib, sunnah, mubah di tengah-tengah netral, di bawahnya makruh, lalu paling akhir haram. Nah, sesuatu yang baru dihubungkan dengan syariat, bukan bahasa nih, dihubungkan dengan syariat bisa 5-5-nya. Bisa jadi wajib, bisa haram, bisa jadi netral mubah, atau bisa sunnah, bisa makruh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Insyaallah nanti referensinya dari sumber yang berikutnya, yang menyampaikannya adalah salah satu di antaranya adalah Imam Nawawi Ad-Dimashqi lagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Yang poin utama yang disampaikan adalah ternyata semakin kita buka wawasan, semakin luas ilmu keislaman begitu ya. Termasuk memahami bagaimana bid'ah itu ternyata tidak sesimpel itu, tidak hitam putih, Pak ya. Pokoknya kalau nggak ada zaman Nabi bid'ah, ya repot kalau begitu ya.
tidak sesimpel itu, tidak sehitam putih itu gitu ya. Semakin luas ilmunya, insya Allah semakin luas juga wawasannya, semakin luas sikap dan tindakannya. Sehingga kemudian kalaupun terjadi perbedaan di tengah masyarakatnya, insya Allah bisa menerimanya dengan lapang dada. Insya Allah kita menjaga tasamuh, toleransi di antara kita. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak sekurang di sana sini, mohon maaf yang lapang-lapangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.